kira-kira alamnya masih. Jangan main-main dengan ucapan sendiri, karena apa yang kita ucapkan didengar oleh alam semesta, dan alam semesta itu isinya yang nampak dan yang tidak nampak. Artinya apa? Kalau kita sadar, ya sudah, kita harus sadar. Kalau masih belum sadar, kita harus belajar agar kita ini benar-benar sadar. Kita minta sabar, kita berdoa, ya Tuhan, berilah kesabaran. Kemudian kita dianugerahi suatu kesabaran. Mampukah kita menerimanya? Ketika kita menghadapi orang yang bertolak belakang dengan kita, ketika kita berhadapan dengan orang yang benar-benar itu, orang itu menyakiti kita atau menjahati kita, mampukah? Ini suatu pembelajaran buat kita. Jadi kita tidak asal ngomong, kita tidak asal bicara. Saya sudah sadar, aku sadar bahwa yang selama ini aku lakukan adalah keliru. Apa yang selama ini aku lakukan adalah salah. Ini sekarang saya sudah sadar dan saya ingin bertobat, tidak mengulangi lagi. Mampukah kita melaksanakan, kita menjalankan yang namanya pertobatan itu? Nanti tiba-tiba kita di hadapan orang yang seakan-akan itu merusak kita, yang seakan-akan itu menyakiti kita. Kemudian basic latar belakang kita adalah pemarah. Basic latar belakang kita adalah benar-benar egois. Mampukah kita menerapkan? Misalkan saya sudah bertobat, saya tidak akan mencuri lagi, ya toh. Nah, dalam pertobatan ini mampukah kita menerapkan ketika kita tiba-tiba ini dihadapkan dengan keadaan yang kita ini tidak mempunyai apa-apa dan jalan satu-satunya harus mencuri? Mampukah kita untuk bertahan tidak mencuri? Oh ya, aku sadar bahwa selama ini apa yang saya lakukan tidak membawa rasa. Apa yang saya lakukan hanya untuk menuruti hawa nafsu. Saya tidak tahu bahwa apa yang saya lakukan ini adalah benar-benar bukan kehendaknya, tetapi kehendak nafsu, sehingga saya tidak bisa menerapkan rasa cinta kasih yang sebenarnya. Nah, dari kesadaran itu ya sudah terucap, mampu untuk mempertahankan kata-kata itu tadi. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan itu bukan dasar cinta kasih, tetapi hanya berdasarkan nafsu belaka. Satu contoh, kita menolong orang. Orang itu kelaparan. Dengan rasa cinta kasih kita menolong, memberi makan, memberi minum, mencukupi segala kebutuhan. Tetapi di balik itu kita punya nafsu. Nafsu apa? Kita memanfaatkan orang itu. Kita memanfaatkan orang itu untuk bisa menghasilkan uang buat saya. Misalnya kita suruh orang itu untuk ngamen atau mengemis. Ini kan menuruti nafsu ini. Menuruti nafsu kita yang kita ini tidak sadar.
Ini kan sudah banyak terjadi, menolong tapi ada pamrih. Sama halnya kita ini menolong orang yang seakan-akan itu adalah wujud cinta kasih Tuhan, tapi kita pamrih pada Tuhan untuk mengharap berkah, mendapatkan anugerah, ya kan? Mengharap amal, mengharap pahala. Ini kan pengharapan manusia. Tetapi kalau sudah dibentukkan oleh Tuhan, diwujudkan, kuatkah kita untuk mempertahankan prinsip kita bahwa saya menolong orang, mencintai seseorang itu tanpa pamrih apapun, dan pamrih itu sendiri akan mutlak Tuhan sendiri yang memberi sebagai imbalan kita. Mampukah kita untuk menerapkan hal seperti itu? Jangan kita menuruti kehendak manusianya, nggak kuat. Kita harus berjalan bareng, berjalan bersama dengan hidup, artinya dengan roh Tuhan, dengan hidup itu sendiri. Dan hidup itu sudah berbentuk, bisa berbentuk apapun, yang nampak dan yang tidak nampak. Kita harus benar-benar bisa merasakan di situ apa yang kita lakukan. Sudahkah kita ini benar-benar menerapkan cinta kasih Tuhan, atau hanya sekedar kita ini menuruti kehendak manusia belaka, kehendak kita? Satu contoh lagi, contoh yang simpel saja dan mudah untuk dipahami. Kita mencintai barang, misalnya kita mencintai barang, ya mestinya barang yang kita cintai itu sebelum ada, ini kita sudah punya keinginan untuk mempunyai barang itu. Nah, ketika Tuhan ini memberi anugerah, ketika Tuhan ini memenuhi keinginan kita, akhirnya kita mempunyai barang itu. Katakanlah barang itu HP misalnya. Mampu kita mempertahankan dengan rasa, ya kan? Kita rawat, ya, dalam arti kita rapikan. Sekali tempo kita lihat aplikasi keamanan, kita lihat aplikasi pembersihan untuk membersihkan virus-virus yang ada di dalam HP itu, ya kan, untuk membersihkan sampah-sampahnya itu. Sudahkah kita menerapkan hal seperti itu? Dan ini nanti akan melubernya ke kehidupan kita sehari-hari. Ini kan sudah milik kita itu. Nah, ketika kita ini lupa tentang hal itu untuk membersihkan virus atau sampah-sampah yang ada di dalam HP itu, ada orang lain yang berusaha untuk membersihkan, misalnya memberitahu kita, "Mas, HP kamu ini kayaknya banyak virus ya, banyak sampah ya, ini harus dibersihkan." Gitu. Oh sudah, kata si punya HP. Oh belum Mas, mana saya bersihkan. Nah, ketika saya membersihkan, misalnya membantu membersihkannya, ya sesuai dengan kesabaran kita harus rela, kan terima kasih kita kepada orang yang telah membersihkan virus yang ada di HP kita. Jangan kita ini punya pikiran, nanti jangan-jangan HP saya diambil, nanti jangan-jangan HP saya dicuri. Nah, ini pikiran-pikiran seperti itu kan masih belum sadar itu, bahwa kehendak orang itu hanya untuk membantu, bukan untuk memiliki, bukan untuk mencuri sepenuhnya. Ini harus ada kesadaran di situ, karena semua itu sudah menjadi mutlaknya Tuhan, dan manusia hanya bisa menyaksikan dan merasakan. Jadi ada apa? Ada semacam apa? Cerminan lah, pantulan cermin lah. Ketika kita belum melakukan dan kita sudah mengucapkan, nanti Tuhan akan memberi, Tuhan akan melengkapi. Itu. Saya sudah sabar, bener tak?
rasa persungguhan. Nanti Tuhan akan melengkapi. Alam semesta ini akan melengkapi dengan bentuk-bentuk yang membuat kita ini emosi, marah gitu. Oh, saya sudah sadar bahwa selama ini apa yang saya lakukan itu benar-benar hanya untuk menuruti keinginan manusia, bukan menuruti keinginan hidup itu sendiri. Benar tak? Kalau hidup nanti melengkapi, ini keinginanku kata hidup, bukan keinginanmu. Kuat. Nah, itu akan nanti terbuka semua apa yang sudah menjadi pergerakan hidup. Mudah-mudahan paham apa yang saya katakan. Lain waktu kita sambung lagi.